Hello everyone, this is my reaction to the Geomercia top 20 announcement, so let's get into it. Blah. Oh damn, okay. Alright, we're just gonna wait. Oh my god, why is it stuttering over here? What the fuck? May the winner take the crown. God, I'm kind of nervous, man. Like, what if my game didn't make it? It kind of if it didn't make it, my heart will be like, ah, it hurts so much. Oh my god. Ugh. Alright, I'm just gonna wait. Damn, she pretty. What the heck? Hold on, let me see what's happening. Okay. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam dan selamat datang di malam pengumuman Top 20 Gimersia Inspire 2025, Empowering the Next Generation of Indonesian Game Developers. Nah, Gimersia Inspire 2025 ini adalah program pengembangan talenta dan kompetisi game nasional bagi mahasiswa dari seluruh Indonesia. Program ini diselenggarakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, dan Asosiasi Game Indonesia, bekerja sama dengan Ready Indonesia, serta didukung oleh Indie Games Group Indonesia dan Selasar Game Design sebagai media partner. Sebelum memulai acara pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa agar kegiatan kita berjalan lancar dan kegiatan ini membawa manfaat bagi kita semua. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai, terima kasih. Sebelum kita masuk nih ke pengumuman top 20, kami ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh peserta Game Jam Gimersia Inspire 2025 yang sudah mengikuti runtutan acara sampai sejauh ini nih, serta telah mengembangkan dan mengirimkan karya terbaiknya. Setelah melalui tahap kurasi top 40, teman-teman yang terpilih ini juga sudah menjalani proses pengembangan game bersama para mentor Gimersia Inspire, mengasah konsep, polish gameplay, hingga mematangkan experience pemain. Tim kurasi juga sudah melakukan penilaian kembali nih, berdasarkan beberapa aspek dari game yang sudah kalian kembangkan. Dan dari seluruh proses tersebut, malam ini akhirnya akan kita umumkan 20 tim terbaik yang berhasil lolos sebagai top 20 Game Jam Gimersia Inspire 2025. Aku ingin mengingatkan nih ya, apapun hasilnya nanti, kalian semua sudah mengambil langkah besar sebagai game developer
masa depan Indonesia. Jadi tetap stay sampai akhir ya teman-teman, karena mungkin aja nama kalian disebutkan di dalam top 20 Game Jam Gimersia 2025 nih. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi nih, langsung saja kita panggilkan moderator kita. Siapa lagi kalau bukan Kak Calvin Mona Sandehang selaku Program Manager dari Asosiasi Game Indonesia. Kepada Kak Calvin, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, halo, selamat malam, Lizzy, selamat malam teman-teman. Gak ada yang bocor guys, itu slide awal, slide kita sampai 200 slide malam ini. Selamat malam Mbak Fania dari Wisageni Studio nih malam ini membantu kita semua untuk ngasih komentar tipis-tipis lah, gitu. Dan nanti ada alasannya kenapa Mbak Fania di sini. Jangan di reveal dulu Mbak. Oke, kita tanpa berlama-lama lagi kita mulai ya kegiatan hari ini. Sebelumnya guys, kita lihat timeline kita dulu ya. Kita udah melalui kurasi top 20 dan selanjutnya adalah showcasing. Dan ingat 150 game sudah disubmit, 799 partisipan, 192 tim dan 67 universitas terlibat dalam kegiatan Gimersia Inspire. Dan berikut adalah kurator di Gimersia Inspire. Dan mengapa Mbak Fania malam hari ini ada di sini? Karena beliau adalah salah satu kurator. Ya, di sini ada aku sendiri, ada Hana ya, kemarin narasumber yang kemarin, ada Mbak Fania, Mas Yoga, Yakufa, Mas Julian, Mas Mogi, Mas Luki, Ken, dan juga Wima. Itu dan teman-teman malam hari ini sebenarnya ada satu tamu lagi ya Mas Yoga ya. Cuma beliau akan menyusul nanti di tengah-tengah. Oke. Selanjutnya berikut list mentor kita ya yang membantu teman-teman semua. Banyak dari studio-studio ternama juga yang membantu ya, ada 10 mentor untuk game design, Mas Luki, Mas Wafi, Mas Yoga, Mas Mogi, Wima, Mas Adit, Mas Bernard, Mas Robi, juga Mbak Puspa, dan Mas Satria. Itu terima kasih banyak untuk mentor-mentor game design Gimersia Inspire. Dan untuk mentor art kita ada 11 ya kalau nggak salah nih. Ada dari Hana, ada Mbak Ira, Mas Rudi, Mbak Ivana, Mas Fahri, Mas Andi, ada Yakufa juga, ada Mbak Matea, Valencia, Mas Eka ya dari Mojiken. Siapa nih yang dapat Mas Eka nih ya? Lalu Mbak Fania tentunya dan Mas Akbar. Sekali lagi terima kasih untuk mentor art Gimersia Inspire. Dan yang terakhir itu mentor untuk programming ya. Di sini ada 10 tentunya ya. Dan saya sendiri ya, Unity Game Engineer, ada Mas Fahri, ada Chandra yang kemarin jadi narasumber, ada Mas Dadi, Mas Yuda dari Star Wars, dan juga ada Bill yang kemarin jadi narasumber, dan ada Haryanto, Mas Riyadi juga, Livander juga ikutan. Siapa nih yang dapat Livander kemarin? Angkat tangan nih yang jadi mentornya Livander. Lalu Wahyu juga, Wahyu ini dari Winner Gamesit, dan lucunya Wahyu juga ini ya, mentornya Mbak Fania nih kebetulan memang nih. Nika ya dari Bandung, dan juga Mas Fauzan ya. Di sini Godot cuma 2 mentor guys, dan kalian banyak sekali yang pakai Godot ya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk mentor-mentor kami, dan terima kasih juga tentu saja untuk para kurator karena para kurator sudah membantu proses kurasi dari top 40 menjadi top 20. Nah, selanjutnya ini teman-teman ya, kita ingatkan lagi bahwa hadiah untuk top 20 adalah keyboard mechanical yang akan di custom ya. Benar Mas Leo, silahkan dikonfirmasi di chat. Memberikan pressure ke Mas Leo. Dan hadiah sudah disebutkan, langsung saja kita menyebutkan ya siapa yang masuk top 20 Gimersia Inspire. Tapi ini teman-teman ya, jadi kita akan tetap menampilkan 40 game yang sudah berjuang di Gimersia Inspire, dan kita akan melihat apakah tim-tim atau game tersebut berhasil atau gagal melaju ke babak berikutnya. Oke. Langsung saja ya semua. Gimana? Lanjut nih, Liz?
Lanjut, Lis. Lanjut. 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 Oke, Mbak Fania, kita lanjut ya. Yang pertama, ada Ohana dari tim Ohana dari Universitas 11 Maret dengan Beyond the Coach. Game yang menurut Exit Effect. Dimana kita harus mencari anomali ya, ke kanan atau ke kiri. Nah, sebelumnya nih, Exit ya, exit ini 8 guys. tentu saja di luar skrip Mbak Fania. Ini nih. Sudah diduga, nggak apa-apa. Ya, maksudnya gimana nih kalau dari sisi aku kalau menurut Fania game ini? Tadi sebenarnya udah sempet nanya nih, kasih tahu sama Calvin kalau bakalan slide-nya random. Wah ini kalau keliru gimana dong? Berarti udah tanya. Terus Calvin diam aja. Wah ini mencurigakan ternyata. Ternyata oke. Kebetulan ini memang ya udah langsung aja ya. Jadi kalau dari segi art ya berarti ya komentarnya ya. Soalnya aku main art dan ya sebenarnya memang ada lah faktor-faktor game design tapi arahnya feedback art itu mungkin ke arah antara ini ya ngefeknya art itu pengaruhnya ke game desainnya juga kayak gitu. Jadi memang Beyond the Kids ini sebenarnya gambarnya menurutku lucu ya kayak gitu. Sudah menarik gitu kan. Terus kan kalau nggak salah inspirasinya Exit 8 kan kalau nggak salah tuh ya. Nah terus cuman memang waktu aku mainin ini tuh aku tuh nggak begitu ngeh gitu di mana letak anomalinya kayak gitu. Jadi main goalnya itulah gitu yang apa mungkin nanti kalau misalnya teman-teman dari ini ya dari tim Ohana pengen lanjutin kayak begitu itu tolong di highlight atau paling nggak dikasih hint-hint lah gitu atau sedikit ada animasi apalah gitu yang menarik untuk gamenya gitu. Jadi supaya kita player nggak yang kayak bingung nih aku jalan terus gitu kayak gitu sih. Tapi so far artnya lucu loh, aku suka banget sama animasi kucingnya kayak gitu. Oke. Semoga lolos nih ke top 20. Di sini udah hadir juga Mas Yoga ya. Mas Yoga gimana nih Mas Yoga? Menurut Mas Yoga dari sisi desain Mas? Boleh masuk suaranya Mas? Aman Mas Yoga? Kalau tidak ada inputnya, kita coba langsung simpulkan ya. Nah, Mas Yoga mungkin inputnya bisa di fix dulu ya di game selanjutnya. Oke. Kita lihat apakah Beyond the Kids berhasil melaju ke babak selanjutnya. Selamat ya untuk tim Ohana dari Universitas 11 Maret melaju ke top 20. Selamat ya. Keren banget. Selamat tim Ohana. Mungkin kalau dari aku sih titipannya ya tim Ohana ya. Benar kata Mbak Fania sih. Aku tuh kadang ini bingung ke kiri apa ke kanan gitu. Itu sih yang mesti dikelirkan lagi gitu. Selamat ya buat tim Ohana. Selanjutnya. Itu tim Ohana tuh mentorship saya itu. Jadi ya. Gue seneng. Kan Mas Yoga mungkin mau nambahin. Bentar Mbak, ini ada lagi nih. Mas Yoga jangan kita udah skip. Dari tim Sayap Bakar Madu dari Politeknik Caltex Riau dari gamenya Masaku ya. Nah ini gabungan ini ya, mereka aku tiba-tiba ngeblank dan lupa nama game yang Chaotic itu gitu ditambah campuran kartu. Mungkin aku langsung lempar ke Mas Yoga. Gimana game Masaku nih menurut Mas Yoga? Yang ini jujur saya masih bingung maininnya gimana gitu. Kontrolnya saya coba tuh. Jadi ya belum saya coba secara mendalam. Ya, jadi mungkin untuk menyimpulkan gitu ya, Mas Yoga mungkin inputnya bisa di tweak lagi, dibenerin dulu. Tapi UX-nya gitu ya, yang mesti coba diimprove lagi. Kalau dari Mas Yoga, nah Mbak Fania tadi udah nih, kan tadi Mas Yoga. Nah, kita langsung lihat apakah
tim saya bakar madu berhasil melaju ke babak selanjutnya. Jadi sayang sekali untuk tim saya bakar madu ya, dengan game Mas aku belum berhasil untuk melaju ke top 20. Nah, mungkin nanti saran-saran dari Mas Yoga tadi bisa di ini ya, di improve gamenya sehingga bisa lebih membuat UX-nya lebih enak lagi deh buat player. Gitu. Nah, kita langsung ke game selanjutnya guys. Masih ada 38 lagi. Selanjutnya kita ada game Cat Beat dari Hamin Atuk dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, Mbak Fania gimana nih kalau Cat Beat nih? Nah, ini dari tadi tuh aku dapetnya kebagian game kucing-kucing terus nih. Oke, dari aku sebenarnya waktu main gamenya ini kan heavily inspired sama Flappy Bird ya gitu, tapi kucing gitu. Cuman aku cukup seneng sih karena dia ada kayak random ini eventnya yang didapetin tuh. Cuman memang kan ini tuh kita harus fokus ya sama pilar-pilarnya tuh biar nggak ketabrak. Nah, kalau pas lagi fokus tuh, kita nggak mungkin tuh ngeliatin apa yang ada di pojok tuh. Nah begitu. Itu jadi kayak kadang, dapat apa tadi ya? Tahu-tahu membesar gitu. Terus kita nggak bisa siap-siap kayak gitu. Jadi itu mungkin yang feedback visualnya yang kayak mungkin nanti ya, semoga kalau lolos itu bisa diimprove. Entah itu kayak ditampilin agak di tengah atau kayak itu ya yang penting dia tidak mengganggu lah gitu dengan platform atau rintangannya kayak gitu. Tapi apa yang didapatkan itu harus cukup jelas dan player tuh bisa dikasih waktu untuk setidaknya dia akan bersiap-siap kayak begitu buat offset. Oke, terima kasih komentar ya Mbak Fania. Nah, sekarang kita akan lihat apakah halo Mas Adam, sini Mas. Ada Mas Adam, Fania. Apakah game Cat Beat berhasil melaju ke top 20 Gamersia Inspire? Sayang sekali untuk tim Hamin atau dengan gamenya Cat Beat belum beruntung ya untuk masuk ke top 20. Nah, semoga tadi saran yang diberikan oleh Mbak Fania ya bisa jadi bahan evaluasi ya, membuat gamenya lebih baik lagi dan jangan putus asa dan jangan kecewa. Oke, selanjutnya. Itu under mentorship saya juga tuh yang Cat Beat tadi. Kita balik dulu ke sini nih, Mas Yoga. Kayaknya Mas Yoga masih kesel kayak. Kok dia dari mentorship? Gimana Mas Yoga, Mas? Ya nih, yang Cat Beat ini sebenarnya ada potensi sih. Jadi kemarin tuh feedback dari saya ke mereka itu adalah itu eventnya yang random itu coba dibikin kayak pick up gitu. Jadi ketika si kucingnya itu terbang-terbang, dia tuh kayak memilih gitu mau ngambil pick up yang mana. Jadi supaya si player tuh ada kontrol gitu. Kadang itu kita lagi terbang-terbang gitu kan, nggak jelas gitu tiba-tiba jadi ini nih, tiba-tiba jadi ini nih gitu. Jadi kayak kita tuh kayak terombang-ambing secara aktif gitu sih. Yang experience yang saya rasakan. Oke. Ya, semoga bisa jadi input juga ya buat tim Cat Beat. Oke, kita ke selanjutnya dulu ya, Mbak Fania, Mas Yoga. Selanjutnya kita ada tim 7 Star dari Universitas Microskill dengan gamenya College Survivor. Ini game vampir survivor ya, dimana kita melawan para mahasiswa remedial kayaknya dan juga iri sama karakter utamanya gitu. Nah, kalau ini dari Mas Yoga dulu, ada input nggak ya buat game ini? Bentar Mas, biasanya error lagi, mungkin di skip. Dari Mbak Fania dulu coba. College Survivor ini gimana Mbak? College Survivor ya. Bentar, kok gambarnya? Oh ini gambarnya udah keluar. Oke.
Jadi dari aku ini mungkin kalau segi art memang masih butuh di-improve ya, gengs. Jadi mungkin secara ini ya, kayak, apa ya, overall-nya lah gitu. Maksudnya secara mungkin kayak paletnya atau apanya itu memang, butuh untuk lebih menarik aja sih sebenarnya. Jadi sebenarnya cukup konsisten, cuman itu butuh lebih menarik gitu. Jadi supaya karakternya itu kelihatan langsung lah gitu, kalau ini tuh collage gitu loh. Soalnya kan kalau kalau lihat sepintas begitu kan kalau misalnya kayak karakternya biasa-biasa gitu, yang itu kan tidak terasa kayak ini tuh di-collage atau apa gitu. Kita baru ngeh itu kalau pas waktu kayak ada pensilnya terbang gitu, kayak begitu aja sih paling. Jadi kurang tematiknya itu mungkin lah yang bisa di-improve kayaknya, tapi semoga nanti kalau pas diperbaikin bisa lebih bagus lagi ya. Oke. Ini saya nambahin, Silakan. saya nambahin ya. Jadi untuk yang game ini dia udah di-update beberapa dalam Betul. nya tuh udah nggak di Mungkin feedback video call bisa dimatiin dulu kalau ada video call. Ya. ya, halo. Ya. Halo. Ya, jadi yang game ini nih ya itu kayak namanya awal-awalnya mungkin kayak update gitu ya. Tapi ada satu ketika di mana itu udah self sufficient, challenge-nya udah hilang gitu. Karena kita udah tinggal diemin aja di situ. Saya baca tuh komen juga udah main sampai level 28 kalau nggak salah ya. Habis itu udah diem aja udah auto menang ya. Mungkin dari tim devnya sulit lah Mas untuk balancing gitu. Balancing sampai level 28 aja. Ya, semoga bisa diimprove sih. Gimana Mas Hani? Dikit nambahin deh. Jadi waktu aku mainin itu tuh kalau udah mulai banyak tuh, itu tuh udah mulai hilang tuh karakternya kayak hilang soalnya tutupan enemy-nya kayak gitu. Tapi sebenarnya game-nya seru sih gitu, cuman udah nggak tahu di mana kursor sama karakter nah kayak gitu. Jadi ingat gara-gara tadi dimension level 28. Oke, baik kalau begitu kita akan melihat apakah game College Survivor berhasil melaju ke top 20 Gamersia Inspire. Selamat kepada tim 7 Star dari Micro Skill dengan game College Survivor ya, berhasil melaju ke top 20. Selamat. Oke, selanjutnya. Kita ada pesaingnya langsung. Tim Bajigur Tea Studio dari Universitas Siliwangi dengan game Little. Ini kurang lebih sama kayak Vampire Survivor juga ya, gitu. Tapi dengan barisnya yang beda juga dan sistem nyerang yang beda gitu. Mungkin ke Mas Yoga lagi, gimana audionya udah aman Mas? Ya, untuk game yang ini juga sama ya gitu ya. Cuman yang saya masih bingung adalah ketika saya udah ambil ini kan pop-up. Putus-putus Mas Yoga. Ya, saya pilih satu kayak dari fungsi ininya yang kurang. Iya, putus-putus Mas. Kita ke Mbak Fania dulu ya Mbak. Oke. Jadi game yang ini nih Little ya. Ini kemarin waktu aku mainin tuh emang berasa kalau kayak projectile-nya itu mungkin kurang jelas ya kayak gitu. Jadi terus kayak wave musuhnya itu juga munculnya itu tiba-tiba gitu di layar. Nah itu juga sama ketika kayak visual. Jadi soal visual feedback-nya ya. Jadi ketika misalnya juga kayak pas dapat resource, terus beli resource di shop, uang habis itu kayak visual feedback-nya itu kurang jelas kayak gitu sih sebenarnya. Begitu aja. Oke. Dari Mas Yoga masih putus-putus Mas, masih aman? Tapi gambarnya lucu sih, jadi semangat. Oke, kita lihat tim Bajigur di studio bisa melaju ke babak selanjutnya. Sayang sekali untuk tim Bajigur di studio. Tetap semangat ya, guys. Jangan putus asa. Dan karena ini langkah awal kalian ya di game dev. Oke, selanjutnya kita akan menjatuhkan gelas.
Oh enggak, sorry. Kita akan ke game selanjutnya dari Zoba Studio, band veteran Jawa Timur, Unit to Fish It. Oke, ada sedikit visual bug ya di sini. Nggak apa-apa, kita spam dengan layar putih dulu. Bang Fahmi ada input nggak untuk Unit to Fish It nih? Mungkin. Ada sih. Jadi ini juga sih sebenarnya aku lumayan suka sih gamenya ya. Jadi terus kan terakhir udah ditambahin kayak match click waktu mancing tuh udah cukup menarik lah menurut aku. Cuman memang untuk visual feedback lagi sih sebenarnya feedbacknya itu misalnya kayak kita mau ngapain nih harus apa ya harus kemana dulu di awal terus habis itu kayak untuk nyari cacing tuh itu kita aku awalnya nggak ngerti nih aku muter-muter aku pencetin semua kayak begitu jadi tuh nggak yang ya mungkin memang maksudnya untuk explore ya tapi kayaknya setidaknya itu cukup di inilah kayak gitu jadi di mana kita itu bisa kayak apa sih bedanya tanah sebelah sini gitu atau gimana lah supaya kita bisa tahu bahwa kita harus nyari cacing dulu kayak habis itu baru mancing kayak gitu. Itu sih visual feedback-nya aja juga kayak begitu. Oke. Dari Mas Yoga udah aman? Audionya bisa dicoba Mas? Ya aman, coba. Ya, silakan Mas. Unit to Fish It. Sama juga yang game mancing itu apa namanya kurang jelas gitu loh. Jadi kayak kita kan mesti nyari cacing dulu, udah gitu kita mancing gitu kan. Udah gitu mancing tuh jual gitu. Itu kayak kurang apa ya? Kurang karena mancingnya juga kan kita kayak butuh ada hoki-hokian juga kan untuk dapet ikannya gitu. Nah jadi yang di situ tuh kayak kita tuh berkali-kali gitu. Saya udah coba berkali-kali gitu kan. Tapi bisa dijual ikannya gitu. Nggak tahu kenapa gitu. Oke, nah kita akan lihat ya, apakah tim Unit to Fish It ini berhasil melaju ke babak selanjutnya. Bukan tim ya, gamenya. Oke, kita lihat. Selamat kepada Zoba Studio dari event veteran Jawa Timur dengan game Unit to Fish It. Oke, nah selamat ya sekali lagi. Dan walaupun ya, inilah guys, gunanya kita ada 10 kurator. Jadi kalau ada yang bias ya, misalkan, wah aku hardcore banget nih main game mancing, tapi ini mancingnya terlalu slow gitu. Jadi mungkin agak kasih rendah, tapi mungkin ya dari sisi visualnya karena polis banget gitu, nilainya tinggi di situ dan mengangkat nilainya teman-teman. Gitu. Jadi sekali lagi selamat ya kepada Zoba Studio. Selanjutnya, semoga slide-nya baik-baik saja. Saya deg-degan loh ini. Bagaimana tim admin sebelah saya? Halo, Mbak Fani. Mbak Fani gimana? Aman ya kalau diklik ya? Oke. Selanjutnya, tim Mental Production dari Binus University dengan game Baka no Hero. Oke, semoga ini jadi pertanda baik ya, putih begini. Jadi Baka no Hero ini gamenya gebuk-gebuk ini ya, gebuk-gebuk hero-nya gitu. Nah, dari Mas Yoga gimana inputnya kalau Baka no Hero ini? Kalau si Baka no Hero ini nih idenya menarik. Gitu. Saya belum pernah main dengan apa namanya konsep seperti itu gitu loh. Nah, gitu. Jadi namanya book gitu kan terus dia loncat gitu. Cuman itu kontrolnya itu masih suka ada agak frustrating karena saya gebuk dia tapi kayak ada delaynya sehingga dia nggak loncat gitu. Nah, saya kepengen dia loncat kayak yang itu Baka banget sih. Baka kan bodoh artinya Jepang gitu. Dia tuh kayak loncatnya malah mati lagi. Tapi konsepnya bisa. Oke, konsepnya menarik tapi masih agak bingung ya Mas ya intinya. Kapan mesti mukulnya gitu ya? Ya, karena ada delay di situ. Delaynya itu kayak kurang crisp. Iya, iya. Kalau dari Mbak Fania gimana? Baka no Hero Mbak. Saya ini lagi. Iya, jadi ini sebenarnya salah satu mentiku juga nih. Sebenarnya kalau dari aku ngeliat dia waktu versi pertama ya, waktu aku mentoring terus sama yang terakhir tuh sebenarnya mereka cukup improving secara visualnya kayak begitu.
sampai niat tuh diganti backgroundnya kayak begitu. Tapi pas mentoring udah disiapin. Jadi mereka cukup rajin lah untuk ngerjain PR-PR tuh. Cuman memang kalau dari aku, kalau misalnya semoga nanti lolos atau misalnya dilanjutkan, itu adalah motivasinya player untuk bermain tuh. Itu mungkin yang butuh dikasih ya kayak visual feedback atau apa. Aku kemarin sih sempat ngasih juga kayak waktu mentoring kayak ada animasi dan sebenarnya obor-obor itu yang ditambahin tuh sebenarnya itu untuk kalau dia mendekat udah lewat di obor baru obornya nyala kayak gitu. Tapi ternyata kayaknya mungkin nggak sempet ya gitu aja. Tapi so far itu sih kayak gitu. Jadi supaya itu menjadi motivasi player untuk dia itu jalan atau kayak itu guidance kayak gitu. Sip. Oke, Semoga Mbak Fani ya inputnya juga Mas Yoga. Kita lihat ya apakah Baka no Hero ini bisa melaju ke top 20. Selamat kepada Pixel Production dari Team University dengan game Baka no Hero melaju ke babak selanjutnya. Oke, selamat tim Baka no Hero, tim Baka no Relay, game Baka no Hero. Oke, kita ke selanjutnya ya. Apakah masih ada bak cahaya ilahi kalau kata Fadil? Oke, nah ini guided dari tim Silicon Blast Universitas 11 Maret. Masih ada cahaya ilahi ya teman-teman. Bisa sambil di fix sambil jalan. Tapi Mas Yoga dulu dari segi desainnya gimana kalau guided? Ini sebenarnya menarik ya. Jadi kayak bosnya itu kan si gurunya itu ya, senseinya itu kayak dia nyontohin gitu ya. Tapi kita tuh kayak dilatih untuk cari jalur segi gitu. Kayak kita jadi naruh lewat atas atau ke bawah gitu kan. Kita kayak mesti loncat begini, tapi gurunya tuh kayak udah duluan gitu. Di situ tuh kayak aku tuh kayak ngerasa kayak acu gitu loh. Si player tuh kayak wah dia udah sampai sini nih, aku harus sampai situ juga gitu. Cuman kayaknya itu ya kalau buat pemula itu margin of error-nya itu masih terlalu kecil gitu. Jadi aku tuh mesti nyoba berapa kali itu ya baru cari namanya levelnya gitu. Mungkin margin of error-nya bisa dipendekin gitu. Iya. Oke, kalau begitu kita coba lihat ya teman-teman apakah guided bisa melaju ke babak selanjutnya. Dan sayang sekali tim Silicon Blast dari Universitas 11 Maret belum bisa lanjut ya ke top 20. Tetap semangat ya tim Silicon Blast. Oke, selanjutnya tim Gatot dari Sekolah Tinggi Multimedia MNTC Yogyakarta dengan White Cell Defender. Apakah White Cell Defender bisa melawan cahaya ilahi? Tentu tidak juga. Nah, ini dari segi desain gimana Mas Yoga? Kalau ini dari segi desain itu saya melihatnya tuh kayak kita tuh hanya aja gitu loh. Si wave-nya si end-nya itu kan dia kayak udah fix ya datang dari sini gitu. Jadi saya tuh kayak nggak ngerasa ada progression gitu. Walaupun gampang musuhnya gampang, setelah bunuh musuh dalam wave 1 dan gitu ada musuh lagi di wave 2 itu saya kayak bingung kayak ngapain kok aku kayak mengulang yang sama gitu. Oke, jadi di masalah progression ya Mas, jadi tidak merasa ini ya, belum merasa inilah berprogres di dalam game ya. Oke. Mekanik swingnya udah enak. Nah, mekanik swingnya udah enak. Oke. Tapi kalau skillnya itu sendiri gimana? Kan ada skillnya tuh Mas, kalau nggak salah tuh. Skillnya tuh juga itu nggak ada indikasi bahwa kapan skill ini bisa dipakai gitu loh. Karena kan kita sebagai player kita pengen tahu juga ya, kayak ini udah nge-charge sampai berapa persen nih sebelum saya bisa pakai lagi. Hal yang itu tuh saya cuman inget di otak aja gitu, kayak kira-kira mungkin kayak 5 detikan gitu nyoba lagi. 5 detikan nyoba lagi. Tapi begitu coba kurang dari 5 detik nggak bisa, terus kayak yang spam itu sampai bisa gitu. Jadi kayak kurang aja sih. Oke, baik. Kalau begitu kita coba lihat ya Mas Yoga, apa White Cell Defender berhasil masuk ke top 20. Sayang sekali tim Gatot belum bisa melaju ke babak selanjutnya. Tetap semangat ya tim Gatot ya.
dengan White Cell Defender. Oke, di sini aku akan improve ya di luar script karena kita ada bug cahaya ilahi kalau kata Fadil. Dari habis video selesai itu aku langsung bakal next di apakah berhasil atau enggak, lalu dari Mbak Fania dan Mas Yoga bisa kasih input di situ gitu. Oke. Selanjutnya kita ada game Wing It dari Over Studio Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Oke, jadi apakah Wing It berhasil maju ke top 20? Selamat ya buat Over Studio dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Nah, Mbak Fania gimana nih komennya? Wah, ini ada double bug. Kalau aku sih art style-nya sih udah bagus ya, udah distinct ya. Jadi mungkin di yang terakhir itu aku jujur aja lebih prefer versi yang awal kayak gitu. Jadi yang lebih zoom in kayak gitu. Karena ketika waktu di zoom out itu beberapa detail yang lucunya itu nggak kelihatan kayak gitu sih. Sama gamenya itu malah buat aku jadi lebih serius vibe-nya kayak gitu. Tapi ketika itu di zoom in itu vibe-nya anak-anaknya, lucunya, cute-nya itu dapat kayak gitu. Itu jadi aku mungkin lebih prefer yang lebih zoom in kayak gitu secara artnya. Tapi artnya sih bagus, keren. Iya, Mbak Fania nggak mention ini, saya jadi merasa itu sih kayak di yang versi yang kedua ini feeling si anak kecilnya ini agak kurang gitu ya dibanding yang pertama ya. Iya, Feeling kalau ngomongin tematik ya kayak gitu. Kalau mau ini tematik, aku sih kebayangnya itu udah kayak super kayak Mario World ya, 3D World kayak gitu loh. Nah, itu kayak gitu. Betul, aku setuju sama Calvin. Kalau dari Mas Yoga gimana, Mas? Ya, kalau dari saya sih emang itu game udah kayak bikinan anak game-game gitu. Jadi kayak ya setiap senjata itu tuh ada, dia bisa kan dia ada yang dia kayak nembaknya tuh ada, jadi kayak setiap nembaknya pun juga tuh desainnya beda-beda, dan juga pacingnya ya, jadi dari awal lahir itu sampai ada itu juga antisipasinya tuh kan ada merah-merahnya dulu sebelum dia mukul jatuhin pasti fist-nya itu kan. Nah itu tuh kayak ngasih informasi yang cukup gitu buat player, buat si gitu. Jadi kayak saya main itu tuh kayak nggak berasa saya itu di cheated sama gamenya gitu. Jadi kalau saya mati itu saya sadar itu salahnya saya, bukan salahnya game. Jadi ya kudos buat tim ini. Oke, selamat ya buat Wing It. Oke, selanjutnya, bentar ya guys, aku minta break sebentar 1 menit. Wah, kadang bisa kadang enggak nih, sulap. Dari tim operasional tolong dibaca dulu chatnya. Oke, belum dicoba. Oke, aku lanjut kalau gitu. Oke, selanjutnya Arcane Gambit ya dari tim Unbounded Souls, UPN Veteran Yogyakarta. Nah, apakah Unbounded Souls berhasil melaju ke babak berikutnya? Oke. Sayang sekali untuk tim Unbounded Souls dengan Arcane Gambit ya belum bisa ke babak berikutnya. Ini aku dulu yang komen boleh nggak? Ini sebenarnya salah satu game favoritku mungkin dari yang lain ya, karena aku suka main catur dan mereka coba untuk ketika dalam kondisi remis gitu ya, raja lawan raja gitu, nah di situ ada gameplay yang lain nih gitu. Sayangnya sih tim ini belum bisa deliver ya, karena dengan baik gitu, eksekusinya belum baik gitu, karena ada bug yang game blocker sehingga aku nggak bisa menikmati gamenya gitu sih. Kalau dari Mbak Fania gimana, Mbak? Sama Calvin. Jadi di versi pertama ya itu aku seneng banget sih sebenarnya gamenya juga sama kayak Calvin. Menurut aku tuh malah ketika waktu versi kedua itu visual upgrade-nya itu mungkin buat aku malah justru kurang membantu gitu. Soalnya ada karakter kan di sisi yang kiri tuh.
karakter player sama karakter musuhnya gitu. Tapi buat aku jadi gak imersif gitu karena visual karakter itu menurut aku bagusnya ya di papan gitu, di atas bawah papan kayak gitu. Terus misalnya kayak penambahan jenis pion kayak gitu ya, itu nggak langsung kerasa gitu antara kalau di awal-awal versi pertama kan aku cuman ada apa ya pion yang kecil itu aja, itu tuh malah kita mainnya kerasanya gampang gitu. Tapi ketika ini pionnya jadi macem-macem, kita nggak tahu ini tuh ngapain gitu. Jadi semuanya tuh malah kerasa kayak jadinya overwhelm kayak gitu. Terus ditambah bugnya, nah itu jadi sayang sekali ya. Padahal ini sebenarnya versi sebelumnya itu memang saya jagokan gitu sebenarnya. Tapi jangan putus asa, jangan ini semangat aja untuk dibenerin, oke? Ini dijagokan karena mirip Gambit Maestro gitu ya Mbak? Itu bisa itu. Tapi beda sih. Bedanya. Serupa tak sama. Oke, selanjutnya dari Mas Yoga gimana Mas? Kirain bakal masuk kan karena ada bug. Ya kalau dari saya game itu sebenarnya seru ya karena dia kan yang itu bisa spawn pieces yang lain gitu. Jadi kayak itu bisa di respawn lagi gitu. Nah cuman kayak nge-respawnnya itu tuh saya masih bingung gitu loh. Karena kalau harganya tuh kayak jadi random gitu kan. Saya bisa nge-spawn ini, saya bisa nge-spawn ini, bisa nge-spawn ini pada setiap langkah gitu. Terus jadi kayak main catur lagi gitu. Catur yang namanya table-nya itu dikecilin gitu. Nah itu saya tuh kayak mikir gitu, apa ini ada harganya? Mungkin ada harganya ya, cuman saya kayak belum ngeliat aja gitu. Kayak misalnya kayak saya mau spawnnya Queen, harusnya tuh mahal gitu. Tapi apakah begitu? Saya belum ngeliat sih. Saya spawn kayak tiba-tiba ke spawn ini gitu. Gitu sih feelingnya. Oke, tetap semangat ya, Unboded Souls. Kalian pasti bisa lanjutin lah, game jadi lebih baik lagi. Oke, selanjutnya. Sukses dengan game Whiskey Way dari Universitas Brawijaya. Ini enak nih, sambil melakukannya guys. Tadi ngomongnya udah enak tuh. Oke, ya makasih. Oke, selanjutnya gimana nih Mbak Fania? Apa nih gamenya? Nggak kelihatan slide-nya. Oh, Ya, videonya error tadi. Wah, di skiway. Nah, apakah masih gelap? Udah Masih ya? yang admin bit nih slide-nya. Udah kelihatan Mbak? Nah ini under mentorship saya nih yang ini nih. Mas Yoga dulu mungkin yang udah kelihatan. Gimana Mas Yoga? Untuk yang game yang ini, dia itu aduh, bentar. iPhone saya reject dulu. Ya untuk game yang ini tuh saya tuh masih belum melihat perubahan yang tadi diskusikan gitu. Karena untuk yang kita dibikin kayak kayak itu tuh. Nah ini saya masih bisa ngerasain. Ya itu langsung high pace, langsung dak gitu. Ini rhythm game kah? Kayak game ritme gitu. Saya masih balik lagi ya. Agak putus-putus Mas. Oke, kalau perubahannya aku notice sih selain ada beberapa level ya. Ini mungkin aku lupa ya. Yang kemarin tuh kalau nggak salah nggak terlalu ini ritmenya ya. Gitu. Tapi yang ini ritmenya udah dapet gitu. Nah kalau Mbak Fania mungkin udah inget? Ingat. Bukan ingat sih, tadi nggak kelihatan gambar, tapi ini udah oke. Jadi di Skyway ini menurut aku iya sih, di yang pertama kan belum sesuai ya, belum pas notes-nya sama beat rhythm-nya, tapi versi kedua udah. Nah kayak gitu, cuman mungkin bisa di-improve di visualnya kayak gitu. Jadi memang bener sih, aku setuju sama Mas Yoga, jadi dia berasa kayak dakduk gitulah, jadi nggak yang apa ya, mungkin bagus Kak, beat-nya itu ditampilin di button yang ini. Nah itu jadi dia akan kayak encouraging player untuk mencet ya kayak gitu, menekan tombol itu. Jadi beat-nya itu udah kerasa gitu. Jadi ada feedback visual sesuai dengan ritmenya. Terus kayak art-nya itu butuh lebih konsisten menurut aku. Dan misalnya kayak
backgroundnya tuh kan sekarang misalnya contoh blur ya kayak gitu. Nah itu tuh, kalau ditambah kayak screen check atau apa itu mungkin kadang kurang nyaman gitu dilihat kayak gitu. Nah terus, juga kayak, teks ya kayak gitu, kayak misalnya perfect gitu, tapi perfect-nya tuh kecil gitu, nggak kelihatan gitu. Jadi kan mungkin itu yang butuh di-enhance gitu visual feedback-nya seperti itu. Jadi butuh konsisten, terus, pastiin asetnya nggak ada yang stretch atau kayak ukuran pikselnya beda-beda, ngeblur kayak gitu, low res gitu-gitulah. Oh, oke. Semangat timnya. Oke. Kita lihat ya, apakah tim sukses membawa kesuksesan? Selanjutnya, oke, selamat ya kepada tim sukses dari Universitas Brawijaya dengan game oke, melaju ke top 20 Kimersia Inspire. Oke, tolong mungkin titip ya buat tim developernya tim sukses. Itu kan kalian udah ngasih difficulty ya, easy, normal, mahal. Tolong ada inilah, very easy lah, biar aku bisa main. Skill issue saya nanti. Susah. Aduh, skill issue nih. Oke. Oke, selanjutnya ya, kita akan melihat tim apa nih. Kalau tidak ada cahaya ilahi, tidak kita skip. Oke. Tim Scarletus World dari Universitas Mulia Kudus dengan game Salmon Fish Far From Home. Oke. Mas Yoga, gimana nih Mas? Salmon Fish Mas. Dari Mas Yoga belum ada. Dari Mbak Fania gimana? Menurut Mbak gitu. Dari segi player experience juga apa Mbak? Jadi mungkin kalau dari aku ya, aku jujur aja memang bukan fansnya Subway Surfer di 2D kayak gitu. Jadi kalau Subway Surfer aku memang mindsetnya adalah itu visual pasti 3D kayak gitu karena kita tuh penting untuk bisa ngelihat apa ya enemy atau obstacle-nya yang akan datang gitu dari jauh. Jadi kalau pasti 2D ini itu tuh nggak kelihatan karena obstacle-nya itu munculnya mendadak kayak gitu, jadi langsung di-spawn begitu. Jadi itu tuh variasinya pun juga nggak bisa banyak gitu, sayangnya seperti itu ya. Jadi mungkin kalau misalnya nanti teman-teman dari Scarlet World ini mau lanjutin gamenya, mungkin di-consider deh untuk bikin tetap 3D kayak gitu. Itu sih kalau dari aku. Jadi memang sayangnya visual 2D ini kayaknya kurang cocok sih sebenarnya untuk gameplay Subway Surfer kayak begitu. Tetap Oke, semangat tapi. dari Mas Yoga, kembali ke Bumi Mas. Bumi ke Mas Yoga. Gimana Mas? Oke, kita lihat. Apakah Salmon Fish Far From Home kembali ke home-nya? Sayang sekali. Tim Scarletless World belum bisa ya lanjut ke babak berikutnya. Jangan putus asa ya. Aku mentornya by the way bagian programmer dan dia solo developer ya guys. Artnya buat sendiri, desainnya buat sendiri gitu dan menurut aku progresnya udah cukup bagus lah. Apalagi baru mulai game dev ya. Tetap semangat ya buat kamu. Jangan putus asa ya. Oke, selanjutnya. Sebelum ke selanjutnya, aku tidak ingin diomelin Mbak Fani ya. Mbak Fani ya, mau Kenapa, Vin? aman Mbak? Aman nih kalau lanjut ya? Bentar lagi ya. Nanti ini kalau udah ini gimana? Oh, kalau mau live kabarin aja Mbak ya, nanti Oke, ke siap. kita gitu. Siap. Oke, selanjutnya ya. Operation Satellite dari tim lokal Universitas Teknologi Bandung. Gimana nih Mbak Fani nih? Dari player experience atau nggak dari artnya Mbak? Dari aku sendiri sebenarnya dari awal itu terus ke yang versi sekarang sih aku cukup seneng ya improvementnya apa terutama di soal kayak nata layoutnya kayak begitu sih secara artnya ya gitu. Terus cuman kalau mungkin dari aku apa ya karena ini kan heavily text gitu ya jadi mungkin overall temanya sih kayak gitu. Jadi aku
aku merasa kayak aku tidak seperti detektif gitu. Karena domba dan serigala kayak gitu. Jadi itu sih vibe itu aja. Tapi overall karena artnya udah bagus dan layoutnya udah di-improvement gitu dan UX-nya juga udah lebih enak gitu. Jadi menurut aku sih aku nggak banyak komen sih, cuman mungkin tuh soal preference aja lah kayak gitu. Tapi semangat, menurutku improvement-nya dari versi 1 ke 2 itu bagus. Oke, sedang dapat pujian dari Mbak Fania. Makasih, Mas kasih Bang Yoga, Sony. sudah kembali Mas ke bumi Mas? Mas Yoga? Oh, masih belum ya Mas? Oke, kalau dari aku sendiri sih, ketika main pertama kali ya, aku kasih top 40 itu, ini salah satu game yang ngasih pengalaman yang berbeda sih ya Mbak ya, dari game-game yang lain ya. Cuman ada yang kayak ini doang, dia doang nih. Gitu, nah tapi memang fun gitu ya, tapi ketika di top 20 itu walaupun dari UX-nya udah ada dan dia ngasih satu enemy gitu ya, improvementnya tuh lumayan kecil lah gitu kalau aku ya ngelihatnya gitu, kayak kita expect more gitu untuk game ini gitu, tapi kita lihat aja apakah tim lokal network ya bisa melaju ke top 20. Sayang sekali. Udah pamit nih. udah pamit dibilang, jangan dulu kesini dong, balik dulu. Oke, selamat ya tim operation support ya, berhasil babak selanjutnya. Ditambahin dong levelnya dong nanti buat showcase-nya. Terus statusnya dibuat lebih sulit lagi, jadi biar dia mengecoh pemain gitu. Oke, selanjutnya ya kita ada Snack Out ya. Snack Out ya, dengan duo dari tim Duo Sigma ya, ada Snack Out gitu. Menurut Mbak Fania nih game Snack Out ini gimana Mbak? Nggak tahu. Oke, kalau game Snack Out ini menurut aku ini ya mungkin karena aslinya dari 2D ya, Snake itu. Jadi sekarang jadi 3D, itu areanya jadi luas gitu. Jadi mungkin untuk adalah level kalau lolos ya ini semoga atau dilanjut, tuh ada level yang lebih kecil di awal-awal kayak gitu. Jadi supaya itu lebih gradual gitu. Jadi levelnya nggak langsung luas banget gitu, terus kita akan bingung kemana kayak gitu. Terus selain itu juga kayak zoom in kamera ya kadang itu di saat-saat tertentu itu bikin manuvernya itu kurang nyaman gitu secara visualnya gitu. Jadi mungkin lebih baik kamera itu jangan di zoom in zoom out kalau dia lagi kayak belok-belok kayak begitu sih, itu sih. Dan secara visual mungkin kayak tematiknya, jadi kalau kayak snack gitu tapi kita harus makan snack-nya kan bulat-bulat tapi kayak ulet bulu gitu, tapi kita harus makannya kayak wortel. Jadi visualnya itu butuh dibikin lebih menarik dan lebih konsisten gitu dengan temanya. Itu aja. Semangat. Oke, makasih Mbak. Mas Yoga ke bumi Mas Yoga? Masih belum Mas? Oke. Sudah kembali Mas. Oke. Gimana Mas Yoga? Snack Out. Yang ular Mas, jadi ular putih. Ular putih. Jadi kalau untuk yang Snake Out ini nih, dia tuh sebenarnya kayak ya artnya semuanya udah oke, artinya kita udah bisa tahu lah dia tuh di satu pulau ada danau gitu kan. Nah cuman tuh kayak pacingnya gitu, karena ulernya dibandingkan dengan dunianya itu masih terlalu lambat gitu. Dan saya coba pakai dash gitu, saya abuse dashnya gitu loh. Cuman jadi kayak ya majunya kayak dash begitu, terus dari itu lama berapa kali gitu kan sampai ngambil wortel selanjutnya gitu, udah gitu kesana lagi gitu, jadi kayak lebih lama untuk ngedashnya itu daripada progressionnya gitu loh. Jadi di situ aja sih yang yang agak frustrasinya tuh di situ, karena harus ngedash gitu. Oke. Kita lihat ya apakah Snack Out bisa lolos ke babak berikutnya. Sayang sekali tim Duo Sigma dari Universitas Pelita Harapan belum bisa ya melaju ke babak berikutnya. Jangan putus asa ya teman-teman Duo Sigma dari Universitas Pelita Harapan. Selanjutnya kita ada tim yang tidak pernah tidur, tim alergi tidur dari Sekolah Tinggi Multimedia Kanavisi Yogyakarta dengan Nia The Virus Queen. Nah di sini kita coba lihat dulu apakah
tim Ninya ini, game Ninya ini berhasil melaju ke babak berikutnya. Sayang sekali tim alergi tidur belum bisa ke babak berikutnya. Gitu. Nah, ada komentar mungkin Mbak Fania, ini artinya bagus nggak sih Mbak? Kalau aku sih suka ya dari awal tuh sama mereka. Tapi kalau Mbak ini gimana? Dari experience saja deh. Sebenarnya aku cukup suka juga. Cuman mungkin ini ya visual feedback. Jadi kan kalau kita itu tentakelnya itu antara kena dan akan terpotong itu kadang batasnya tipis gitu. Jadi aku tidak signifikan gitulah secara visual feedbacknya, kayak aku tuh harus ini nih ngenain dia gimana gitu. Walaupun udah di versi kedua itu udah di-improve ya, terus kan bisa panjang-panjang makin gede itu lebih enak gitu maininnya. Cuman mungkin untuk di awal-awal itu harus sih kayak kelihatan berasa bahwa ini adalah area yang dia kalau kena itu akan memotong tentakelnya kayak gitu. Itu aja. So far sih gamenya nyenengin, udah improvementnya udah bagus dari versi pertama ke kedua. Oke, ya udah mulai kelihatan progressionnya juga ya Mbak, udah musuh-musuh baru Ya, ya. Gratis banget. Mm-mm. Oke, Mas Yoga, bagaimana? Nia, The Virus Queen. Ya sama kayak Mbak Fania, mungkin sentimennya. Jadi kalau saya bisa ngeliat tuh apa namanya tentakelnya itu kan kayak senjata sekaligus darahnya kita gitu ya. Jadi kayak saya tuh kadang suka bingung gitu loh, ini collision box-nya tuh di mana gitu, dan saya mesti ngenain kayak gimana gitu. Karena ada beberapa musuh yang menurut saya itu harusnya saya kenain dia yang mati, tapi ternyata tentakel saya yang hilang gitu. Terus saya bingung gitu kayak yang loh kok jadi saya yang kenain. Jadi saya ini jadinya mainnya adalah coba caranya saya hindarin aja, saya nggak mau nyerang, saya hindarin aja semuanya gitu. Cuman setelah saya udah hindarin begitu, progressionnya juga kurang clear gitu. Nah ketika progressionnya kurang clear, saya juga jadi bingung nih, ini mesti ngapain lagi gitu. Oke, tetap semangat ya buat gamenya ya, The Virus Queen. Selanjutnya kita ada Dumbadore dari Institut Teknologi Bandung dengan game Si Badung. Nah, apakah tim Dumbadore berhasil melaju ke babak berikutnya? Kepada tim Dumbadore dari Institut Teknologi Bandung dengan game Si Badung. Nah, sebelum kesini kita coba recap sebentar gitu ya. Kalau menurut Mbak Fania gimana nih game Si Badung? Ini salah satu mentiku juga nih. Semangat deh lolos. Dari aku sih sebenarnya mereka memang ini ya bekerja cukup keras sih, dan di improve PR-nya juga dikerjain kayak gitu-gitu yang handphonenya jadi di smartphone-nya itu lebih kelihatan langsung di awal gitu. Mungkin secara ininya di versi yang baru ini visual feedback itu udah cukup terasa improvementnya, tapi memang misalnya kayak lighting areanya itu masih bisa lah gitu, yang waktu ibunya itu loh. Jadi itu sih sama level desain ya. Jadi level desain itu mungkin butuh lah di-improve supaya lebih kalau kemarin itu kayak jadinya itu kayak ada obstacle tapi masih ada celah gitu misalnya. Jadi aku tuh merasa kayak ini bisa lewat nggak ya gitu, aku harusnya bisa nyempil gitu, tapi ternyata nggak bisa gitu, itu beneran obstacle ditutup. Jadi kadang mungkin informasi itu yang mungkin bisa diimprove untuk next-nya kayak gitu. Dan ya kayak level desainnya kadang kegembok gitu, nah itu jadinya kita malah terlalu muter-muter. Feedbackku tuh di awal memang mungkin area yang digembok itu digelapin aja sih sekalian tahu gimana kayak gitu. Jadi itu lebih jelas visualnya secara feedbacknya kayak gitu. Tapi congrats. Oke. Sekali lagi makasih banyak ya input dari Mbak Fania. Dan Mbak Fania ada kegiatan lain nih guys, udah menyediakan buat kita nih. Mbak Fania mau pamit dulu ke teman-teman yang ada di sini. Selamat ya buat yang udah tahu menang, lolos, dan juga buat yang
belum lolos bukan berarti itu game kalian jelek loh. Ada yang beneran game kalian itu bagus, cuman mungkin karena ngebug atau apa hal lain kayak begitu. Jadi tetap semangat aja, bukan berarti game kalian itu nggak bisa dilanjutin. Jadi pokoknya semangat dan semoga yang sisa-sisanya ini semoga kalian lolos semua walaupun nggak mungkin. Ya, thank you juga Mas Yoga sama Calvin dan juga Lisi. See you semuanya, thank you ya. Thank you, Dampir. Thank you. Oke. Mas Yoga ada input buat si Badung, Mas? Ya, buat si Badung ini juga levelnya udah oke gitu. Karena yang pertamanya itu kan dia langsung level yang full tuh. Saya mesti ke atas dulu, mesti ngapain segala macem gitu kan. Nah, yang kedua ini nih dia kayak bikin stage gitu kan. Jadi diambil dulu, terus habis itu kayak mesti ngelabuin ibunya dulu, ngambil kunci apa segala macem gitu. Nah, itu kayak udah fun gitu. Jadi saya kayak merasa kayak Metal Gear Solid tapi Solid Badung gitu. Oke, baik kalau begitu. Kita ke game yang selanjutnya, yaitu Unagi. Kok Unagi? Ya, Unagi. Belum. Squad PPBS dari Universitas Pajajaran dengan game Sea Territory. Oke, apakah game Sea Territory berhasil ke top 20? Kita lihat. Sayang sekali untuk squad PPBS dari Universitas Pajajaran belum berhasil ke babak berikutnya. Dari Mas Yogi gimana, Mas? Ada input? Ya, untuk yang ini nih dia kan mau niru kayak Plants vs Zombie ya, tapi setelah udah di klik begitu, saya tuh udah cuma tinggal pindah-pindahin unaginya aja ke row yang lain gitu. Jadi sehingga kayak challenge-nya hilang gitu. Saya nggak usah beli unagi lagi. Artinya saya bisa menangin ini hanya dengan beli 2 unagi gitu. Jadi beli 2 unagi, satunya saya taruh di situ. Jadi yang saya beli ketiga saya makan unaginya gitu. Iya, beberapa kurator juga ketika main gitu, kayak save-nya itu masih ke load lagi, Mas. Iya, sayangnya ya. Jadi tiba-tiba baru main lagi, itu langsung diserang hanya buat musuh gitu di wave yang keempat kalau nggak salah gitu. Itu mungkin bisa dibenahi juga sih itu bug yang save-nya ya. Gitu. Oke, semangat ya buat tim PWBS selanjutnya. Oke, ini tim operasional stop di sini. Ini udah bener nih kayak gini. Jadi geser-geser lagi. Oh, ini tiba-tiba geser lagi nih. Oke. Selanjutnya ya. Ada tim tukang debat dari Institut Teknologi 10 November dengan game Hell to Holy. Nah, apakah tim ini berhasil ke babak selanjutnya? Dan sayang sekali untuk tim tukang debat yang belum berhasil ke babak selanjutnya. Dari Mas Yoga, ada input tentang Hell to Holy, Mas? Ini secara konsep itu ya dia loncat-loncat begitu kan untuk ke atas gitu. Untuk set 1 mungkin masih oke gitu. Nah, untuk yang stage 2 itu kan dia kan ada platform yang dia bakal jadi destroyed ya kalau dia loncat ke situ, makanya dia mesti loncatnya segera gitu. Tapi margin of error-nya tuh terlalu ketat gitu loh. Jadi kita tuh harus precise banget. Kalau nggak precise kita ulang lagi dari bawah gitu loh. Jadi tuh saya nyoba tuh sampai berkali-kali gitu untuk nge-clear level 2 gitu. Setelah itu kayak wah makin sulit lagi. Saya mikir ya waduh ini sih kayak saya tuh kayak mesti precise banget mainin game ini gitu. Oke, kalau begitu kita coba ke next game. Ada tim Kalista dari Institut Teknologi Bandung dengan Cat Notes. Oke, kita lihat apakah tim Barista berhasil melaju ke babak selanjutnya. Selamat kepada tim Barista ya, berhasil maju ke top 20. Selamat tim Barista, selamat ya. Mas Yoga ada komentar? Ya untuk game ini kan jadi sebenarnya dia tuh kayak jadi kayak ada beberapa kombinasi yang kucingnya di lock begitu. Jadi kayak kucing ini harus di sini, kalau nggak bisa lanjut gitu ya. Nah,
itu tuh untuk yang pertama-tamanya saya masih baca gitu, karena itu kan narration base ya. Tapi yang udah yang kayak stage-stage selanjutnya, yang saya lakukan adalah saya brute force dulu gitu. Saya brute force dulu, baru saya baca note-nya gitu. Kucing mana udah pindahin setelah itu. Overall Oke. seru sih. Saya merasa ada progresnya gitu loh, karena ada beberapa kucing kan yang dia kayak nggak boleh disatuin, atau dia nggak harus deket jendela, harus apa gitu. Jadi kita kayak benar-benar kayak sedang melihat sebuah cerita gitu loh. Itu Ya. bagusnya gitu, narasinya bagus gitu. Mas main sampai bulan berapa ingat nggak? Saya sampai tamat. Oh, Tamatnya sampai nggak tahu tamat. kan kayak apa. Ya Sampai saya tamat. Mas. Ada kucing. Saya baper soalnya kan yang kucing putih yang ngumpet di belakang pot itu kucingnya meninggal. Sedih banget. Sumpah. Aduh. Ini saya nggak tahu apa namanya itu. Iya, sedih. Cuma saya mainnya Tapi yang kedua, apa gua nggak meninggal kok Mas. Yang kedua nggak meninggal kok Mas. Cuma nyawanya jadi 8. apaan sih Mas? Oke. Selamat ya para juga tim barista ya. Selanjutnya kita ke tim Palm Studio dari Universitas Primakara dengan Midnight Toys. Aku mentornya nih Mas. Gimana Mas? Game Midnight Toys. Nah ini sayangnya di submission pertama itu saya mainin ya. Tapi tuh saya masih nggak ngerti gitu loh, bahwa kita ini mesti apa gitu. Jadi objektifnya tuh nggak nggak tertera dari awal gitu loh. Dan saya kan mengharapkan kayak oke lah ini ada potensi nih gitu. Cuman sayangnya di submission berikutnya error di tempat saya gitu. Saya udah coba bolak-balik itu lagi, itu nggak jalan gitu. Iya. Gitu. Oke, ini kok di aku layarnya Catbird ya. Ini hantunya game ini nih. Gamenya si yang tadi tuh Midnight Toys nge-hack guys. Tiba-tiba Dia jadi hack PPT-nya kayaknya. hack CCTV. Iya. Kita coba lihat ya guys. Ini aku apa nih? Aku di nah ini. Oke, selamat ya buat tim Palm Studio dari Universitas Primakara dengan Midnight Toys ya. Aku technical break dulu ya guys. Ini makin water control slide Canva-nya. Aku dipindah-pindah. Aku coba berhenti share screen dulu.
Perjalanan ini. Wow, traktiran mobil dan 12.000 produk Rp12 di promo puncak Shopee 12.12 birthday sale. Kalau aku nggak ada duluan, Tak tahu dan harapmu kasih mengerti semua yang terjadi agar jiwaku mampu berdiri lagi. Perjalanan ini tak semudah itu untuk dilewati. Tahun depan kalau ada kayak gini kita isi iklan ya. Oke guys, ini aku ganti ya yang saya screen dari laptopnya Mevani. Udah dimatiin dulu speaker. Tapi kalau speaker kamu dimatiin, anak-anak bisa dengar audionya nggak? Oh ya udah. Nah, di Diven aja Diven. Ini ya di Diven. Oke, lanjut silakan saya screen Mevani. Oh, tadi sampai ini sintetika. Sintetika. Nah, sampai sini tadi. Udah, silakan dilanjut. Oke guys, operator yang di Canva tolong ini ya, out dulu dari Canva ya, biar nggak ngubah-ubah nggak geser-geser ya. Oke. Mas Yoga lagi di mana Mas? Ya, lagi makan. Saya, iya, Oke. saya lagi di kafetaria ini. Iya, aku lagi sama Mevani guys. Mau Oh, diputar nih? Oke, boleh diputar Pak laptopnya ke Bapak dan Mas Adam. Lagi pada berkumpul kita guys di satu tempat. Oke, baik. Bentar, ini aku pakai laptop Mevani, semoga tidak crash seperti biasa. Oke, selanjutnya ada tim Red Orange dari Universitas Indonesia dengan game Sintetika, game Robocop. Nah, apakah tim ini bisa ke top 20? Dan Mas Yoga tolong disiapkan komentarnya. Nah, dilihat dulu gameplay Mas. Menurut Mas gimana Mas game ini Mas? Gameplaynya ini kayak Mega Man. Saya kalau main itu Mega Man di NES. Iya. Sebenarnya gamenya seru sih. Gamenya seru ya, loncat-loncat gitu kan, terus nembak musuh.
Cuman yang saya sesalkan itu kenapa aiming-nya itu adalah absolut pakai kursor gitu. Jadi kayak saya ketika saya jalan itu saya mesti keep adjusting gitu loh ke musuhnya gitu. Harusnya directional juga aja gitu. Jadi cuman apa namanya dia kan rotasi begitu kan. Jadi kita nggak usah harus precise banget kita nunjuk ke sini untuk nembak gitu atau untuk tembak gitu. Gitu sih. Oke, kita lihat ya. Kamu nggak bisa garap dong, Mac. Oke, apakah? Oh, sayang sekali buat tim Red Orange dari Universitas Indonesia yang belum beruntung ke top 20. Oke, semangat ya tim Red Orange. Liz kasih semangat kamu, Liz. Satu kampus. Liz kasih semangat. Dia solo developer tahu. Astaga, so developer, Liz lebih parah lagi tuh kamu gak kasih semangat. Aku memberikan semangat Fredo. Oh, kenal kamu sama orangnya. Fredo semangat ya, jangan putus asa ya. Nanti di Global Game Jam ya, game jaman lagi. Terus ikut game seat. Semangat ya. Oke, selanjutnya, Maaf. Kamu di kursi apa? Tahu. Ya barengan aja nih sama Fani. Maaf. Ya. Next, Maaf. Katanya sih udah 10 lagi, kita sih nggak ngitung ya. Oke, ada Pocket Light Plus dari Polytechnic Negeri Batam dengan Tati. Oke, apakah Ilham dan teman-temannya berhasil melaju ke top 20 Dimensia Inspire? Ini cuma buat kamu Ilham ya, spesial nih cara menyampaikannya. Dan Pocket Light berhasil melaju ke top 20. Selamat Ilham dan teman-temannya. Back dulu dong, belum kita roasting nih gamenya nih. Ilham, seenggaknya artnya udah sangat-sangat better sih, thanks to Yakuza kali ya. Dimana aku akhirnya udah bisa main dengan benar gitu, tahu ini makanan apa, terus seenggaknya aku bisa ngaklirin lang-lang isi. Kalau dari Mas Yoga gimana, Mas? Sebenarnya game-nya udah oke sih. Maksudnya kayak saya tuh bisa nge-clearin beberapa customer, tapi setelah saya hafalin gitu loh bahwa ini nih butuh apa ingredient ini. Karena yang jadi masalah adalah bentuk ingredientnya sama bentuk makanannya itu tuh nggak sama gitu. Jadi kayak kita mesti memorize dulu gitu, baru kita geser-geser gitu. Dan juga itu kan kalau nggak salah mesti ditaruh di daun pisang dulu, di grill dulu, terus taruhnya di piring baru dikasih gitu kan. Nah jadi kayak is in random sequence gitu kayak. Jadi saya kayak mesti ngingetin gitu daripada intuitif gitu. Tapi saya senang lah. Ini gamenya ada potensi sebenarnya untuk apa namanya jadi top 20. Oke, selamat sekali lagi tim Pocket Light. Gua kuat ya. Ada plusnya sekarang. Oke, next. Oke. Tim One Man Only dari Universitas Diponegoro dengan game Overrun. Apakah bisa melaju ke top 20? Sayang sekali tim One Man Only belum bisa melaju ke top 20. Kira-kira kenapa, Mas? Belum bisa nih ke top 20 kalau dari segi desain, Mas. Ya ini karena fisiknya ya. Karena saya hardcore Gran Turismo player. Saya hardcore racing player. Jadi ketika saya mainin begini tuh, saya komentarnya kayak udah yang teknis gitu. Wah ini apa namanya handlingnya oversteer. Ini terlalu apa namanya rampnya terlalu ini gitu. Cuman tuh saya mikir lagi gitu. Coba deh apa namanya dimainin sekali lagi gitu. Nah ketika dimainin sekali lagi tuh saya ngeliat tuh kayak cuman si programmernya tuh pakai pivot begini gitu loh. Bukan pakai apa namanya bukan pakai physics gitu. Jadi ketika saya ngedrift itu
ngedrive-nya tuh kayak ya udah kayak cuman bola begitu doang gitu. Nah, gitu. Cuman maksudnya kalau mau niru Midnight Tune ya sebenarnya tuh udah oke gitu. Kayak kita kan mau nyusul mobil-mobil rival kan. Nah, cuman kayak di fisiknya aja diperbaiki gitu. Mungkin kayak kalau fisiknya udah enak gitu ya. Nah, itu kita mungkin nyetirnya juga kayak bisa lebih apa ya? Bisa lebih mendalami lah gitu. Kayak lebih kayak semi-semi simulator gitu. Gitu. Oke. Makasih Mas Yoga inputnya, semoga bisa membuat game ini bisa lebih baik lagi ya programmernya ya. Dicoba di coding by physics dong, jangan by pivot. Oke. Selanjutnya, next move kok aku yang mencet. Ada Blackworks dari Politeknik Negeri Media Kreatif dengan Fountain of Faith. Nah, ini salah satu game monopoli yang aku suka, Mas. Bukan monopoli ya. Sebenarnya aku pribadi, Mas Yoga, aku suka banget ketika build yang sebelumnya gitu kan, dimana kayak 2 orang bisa main gitu. Aku memang nggak punya teman ya, makanya mainnya sendiri gitu ya. Tapi aku menikmati gitu. Yang ini aku jahilin terus turun gitu kan. Tapi di sini aku lumayan kaget ketika disetir banting setir, dimana jadi fokusnya single player untuk melawan monster kan, melawan si bosnya itulah gitu. Nah, kalau Mas Yoga melihat build yang baru ini gimana, Mas? Sorry, itu apa namanya, data itu nggak keluar di monitornya saya gitu, jadi gamenya yang mana? Oh, balik lagi, coba. Balik lagi, terus ini lagi. Bisa lihat lagi, Mas, yang dadu itu, yang lempar dadu 3D. Oh, ya, oke. Ya, yang ini sebenarnya tuh kayak kita itu kan kayak memainkan dadu ya. Habis itu kita kayak dia tuh mau kemana, terus jadi kita dapetnya apa gitu ya. Nah, itu sebenarnya tuh kayak kita tuh kayak dikasih pilihan gitu. Tapi tetap aja ujung-ujungnya kayak terlalu random gitu. Tapi ya random di sini bukan berarti jelek ya, karena kan apa namanya, dia mau memperbaiki dari ular tangga ya. Jadi sebenarnya dengan dia kayak kalau dia landing di ini terus dapat sesuatu begitu, itu kayaknya udah kayak ngasih player pilihan sih sebenarnya, karena player kan bisa pakai atau enggak gitu. Dan artnya yang bagus sih, jadi kayak itu udah imersif banget, kayak ada Egypt-Egyptnya begitu. Oke. Kita lihat ya, Mas, apakah Pantheon of Faith pada suka nih mode single player-nya nih. Mana? Dan selamat pada tim Blackworks dari Politeknik Negeri Media Kreatif yang melaju ke top 20 Gamersia Inspire. Selanjutnya kita ada game next Forest Adventure dari Zaya Corps Politeknik Negeri Malang. Nah, komentar gimana, Mas, dengan game klasik kita waktu SD ini, Mas, dijadiin game? Itu sebenarnya bagus, apa namanya, dia kan bolanya bisa jatuh itu physics ya. Cuman kelemahannya game physics ini adalah dia tuh kayak kalau fisiknya apa namanya, kita settingnya tuningnya nggak bagus ya, itu jadi kayak semi melayang gitu loh, kayak kurang bisa di ilhami. Mestinya kalau bola beneran tuh nggak kayak begini gitu, tapi ya nggak apa-apa, namanya kan game. Cuman yang paling bikin frustrasi itu adalah karena kita itu kalau mainin jatuh-jatuhan gitu kan kita mesti relying on dexterity ya. Sedangkan kontrolnya itu adalah A sama D gitu. Nah, A sama D itu kan bener-bener cuman discrete gitu. Jadi kayak kita tuh, aku cuman mau miringin sedikit gitu. Aku pencet A gitu, tik gitu, terus tiba-tiba krek kebanyakan. Oh enggak, terus gitu D lagi gitu. Jadi kayak lebih frustrasi di situnya sih. Oke. Nah, udah sih. Oke. Kalau begitu kita, ya diakuinya Mas yang belum masih ngomong. Sorry. Mas Yoga mic-nya kekecilan gitu. Kok komplain ke Mas Yoga ya? Kayaknya speakerku guys belum kenceng. Kalau gitu aku tukar ke mobile dulu deh. Kayaknya mobile phone saya yang lebih better. Enggak, Mas. Ya, saya masalah. Saya masalah, Mas. Oh alah, ya udah. Sorry. Oke, Forest Adventure, apakah berhasil melaju ke babak selanjutnya? Dan selamat kepada Zaya Corps Politeknik Negeri Malang yang berhasil melaju ke top 20 Gamersia Inspire. Ada yang ngejagain skornya nih.
Oke, selamat ya. Ini salah satu game yang lumayan fun, tapi lama-lama nyebelin guys. Soalnya aduh, jatuh, aduh. Cuma seru. Oke, kata Mas Nami, skill issue. Target yang dia bisa mainin. Jadi dia skill issue sebenarnya. Mas, kayaknya kau pindah lagi duduk sana deh. Oke, selanjutnya. Oke, Mini Rohani dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dengan game Bottomless Pit. Gimana Mas Yoga komentarnya? Ini lucu sih. Biasanya kita kan game itu ke atas ya, tapi ini tuh mesti ke bawah gitu loh. Jujur saya waktu maininnya itu tuh kerasa gitu, ngilu di perutnya itu kerasa gitu. Dan sebagai konteks saya tuh barusan di Singapore Flyer itu saya nyoba untuk yang slingshot ke atas tuh saya inget game ini jadinya gitu. Jadi ngilunya tuh dapat ketika kita ke bawah gitu. Cuman yang saya sayangkan itu adalah ketika kita jatuh gitu ya, itu kan apa namanya jatuhnya bisa panjang begitu. Nah itu tuh kayak nggak ada visual di bawahnya yang untuk menandakan mana nih yang apa obstacle, mana nih yang free gitu. Jadi supaya kita tuh bisa jatuh tuh kayak panjang banget gitu. Nah kalau bisa panjang begitu tuh kayaknya seru gitu menurut saya ya. Jadi ini berarti kita tinggal pasrah aja ke bawah karena kita nggak tahu ya di bawah tuh ada apa ya Mas ya. Jadi nggak bisa berstrategi lah. Iya, kurang bisa berstrategi, tapi udah seru gitu. Rasa jatuhnya itu tuh bikin perut ngilu udah dapet gitu. Oke. Oke, kalau begitu, apakah tim Mini Rohani berhasil menuju ke top 20? Dan sayang sekali tim Mini Rohani belum bisa melaju ke babak selanjutnya. Semangat ya, tim Mini Rohani. Jangan putus asa. Udah bagus banget kok. Game aku juga suka. Nah, kalau saya kalau main kakinya lemes. Kayak lagi main pick, kalau main pick nggak sih? Terus jalan di ridge tuh, di yang batang-batang tipis tuh, lemes. Oke, semangat ya tim Mini Rohani. Selanjutnya Mas, ada apa lagi nih kita? Oh, tim Unlimited Rulebook dari Politeknik Negeri Banjarmasin, UR2. Oke, Mas gimana Mas kalau game ini Mas? Ya game ini menarik sih, apa namanya, walaupun dia artnya tuh simple sekali ya, tapi saya suka gitu dengan idenya gitu loh. Kita kayak ngontrol 2 karakter udah gitu, kayak kita mesti ya pas-pasin aja sendiri gitu. Cukup menarik gitu untuk dimainin gitu, dan level-levelnya tuh juga progressionnya tuh enak gitu. Jadi kayak oh ini kayak gini dulu, udah gitu kayak dia mesti ada yang bisa dipundul gitu kan. Jadi dengan mekanik-mekanik yang simple seperti itu, tapi itu dinamikanya tuh banyak gitu, bisa dikotak-katik sesuai dengan apa namanya kebutuhan dari level yang disajikan gitu. Itu enak. Oke, katanya kamu suka banget sama game ini Nef ya? What the fuck, bro? Jangan ditembak gitu dong. Why? Ya karena seru aja sih. Seru, soalnya Kak Calvin nggak bisa maininnya. Karena emang cupu aja skill isu kan. Kayak nggak mau dia game yang mikir gini. Iya guys, level yang level 6 level 7 guys susah guys. Dimudahin. Tapi aku suka sama gamenya. Dimudahin ditingkatkan. Skill saya ya. Oke, mohon maaf ya developernya. Saya mesti meningkatkan skill. Oke, apakah UR2 bisa ke babak selanjutnya? Dan selamat kepada tim Unlimited Rulebook dari Politeknik Negeri Banjarmasin dengan game UR2 yang berhasil melaju ke babak selanjutnya. Nah, berikutnya ada tim Katutak dari Universitas Brawijaya dengan game Impale. Bacanya Impale apa Impalo, Mas? Impale. Oh, Impale. Nah, gimana game Impale, Mas? Untuk game Impel ini sebenarnya idenya tuh udah banyak ya di apa kayak God of War atau apa gitu kan. Cuman yang bikin di sini bagus itu karena pacingnya gitu. Jadi kayak
animasinya si bosnya tuh bener-bener ngasih apa namanya antisipasi yang bagus, jadi Yoka kitanya tuh ini. dikasih kesempatan untuk bereaksi gitu, menghindar atau segala macemnya gitu. Dan juga saya suka dengan apa namanya tuh kayak ngecharge dulu gitu, karena kalau ketika kita lagi ngecharge itu kan kita kayak limited ya, kita nggak bisa bergerak gitu loh, jadi kayak risk and rewardnya tuh kayak dapet banget gitu loh. Dan itunya tuh targetnya tuh bener-bener menyala gitu, jadi kita tahu gitu, oh di sini, oke, lempar gitu. Mungkin developer bisa tambahin kayak kalau misalnya bisa ngelempar tapi kena terus gitu ya, bisa dikomboin tuh, jadi damage-nya makin lama tuh makin gede gitu yang selanjutnya gitu. Input dari saya aja sih. Jadi supaya ada rewardnya gitu kalau orangnya akurat terus gitu. Mas Yoga berhasil menang nggak? Lama banget bro. Berhasil dong. Udah gitu udah berhasil menang, tapi pas sudah sampai sana tiba-tiba jatuh ke jurang. Udah gitu game over. Saya bilang loh malah jadi mati gitu. Kita gak berhasil menang. Ya, developernya tolong yang mesti di-upgrade itu ya. Jangan bikin orang gitu. Aku udah ngincer bos yang di belakang ya. Pas dilempar dia langsung, hit! Guys, ayolah. Kasih kemudahan sedikit ya sama yang noob. Terus aku coba fitur tuh, aku mau coba kayak ngebuat dia ini parabolik gitu. Wah, nggak bisa. Waduh. Buat fitur parabolik lah, biar noob ini bisa catch up sama game kalian. Nah, apakah Impra bisa ke babak selanjutnya? Mel. Oh, lalu Pak Demus videonya. Nah, ini lempar-lemparnya ya. Yang baru bosnya ada baju akarnya sekarang. Next. Dan selamat kepada tim Katupat dari Universitas Brawijaya dengan game Impra maju ke babak berikutnya. Ya, Mas Yoga deg-degan nih, game favoritnya soalnya. Oke, selanjutnya ada tim GWS Team ya dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dengan Type Knights. Mas, bisa dikasih di sini komen dan inputnya Mas. Jangan di tangan Mas. Ya. Ini gamenya nih game tower defense gitu ya. Cuman yang saya bingung adalah kenapa kok kita mesti ngetik gitu, ngetik buat naruh itunya gitu. Kalau misalnya mau kayak gitu, kenapa nggak ngetik enemy-nya aja gitu? Jadi enemy-nya datang dengan berbagai kata-kata gitu, ya udah kita mesti ketik gitu supaya serang terus pakai kata-kata gitu. Mungkin nanti musuhnya jadinya belakangan tuh pakai cacian-cacian gitu, kita mesti ngetiknya cacian semua, makian semua gitu. Itu kayaknya lebih seru gitu daripada naruh powernya gitu. Gitu sih. Oke. Ini by the way ada cheat code-nya loh. Mas Yoga ada nyobain dan cheat code ya. Waduh, aku nggak tahu cheat code-nya apa. Coba diketik Gamersia, terus enter. Serius? Cobain. Masalah aja. Iya. Oke, apakah GWS Team berhasil ya ke babak selanjutnya? Next. Oke, sabar dibiarin aja videonya. Kita nikmati orang yang lagi mengetik. Oke, dan apakah Time Knights berhasil ke babak berikutnya? Sayang sekali, GWS Team belum bisa ke babak berikutnya. Ya, GWS saya biar kata yang game ini belum bisa ke babak selanjutnya, cobain kalian ganti deh ke yang musuhnya deh gitu. Itu mungkin ada potensi. Oke, guys ya guys, semangat terus. Next, nah, tim Amba Game, sekolah tinggi teknologi perpaduan neurofikir dengan Pixel Royale. Guys, tahu nggak? Aku berhasil nemuin ini ya, glitch ya, trik di game kalian. Aku ngepam samurai, aku upgrade terus samurai mas gitu. Jadi udah habis itu udah spam terus samurai menang. Tapi ternyata di level tinggi itu ada musuh yang dia pakai ini kan, serangan jarak jauh witch dan damage-nya tinggi. Ternyata tidak bisa di spam samurai gitu. Nah kalau Mas Yoga gimana Mas? Gimana? Itu kayaknya saya belum main sejauh itu deh, karena kayaknya tuh saya coba-coba terus gitu kan, terus udah gitu menang terus tuh gitu. Ketika udah menang terus udah gitu kayak ada apa namanya ngebug gitu, kayak saya tuh nggak bisa
spawn lagi atau gimana gitu. Terus saya bingung nih gimana gitu ya. Ya udahlah gitu. Tapi idenya sih bagus gitu. Karena apa? Kita kan ngelola ekonomi dan gitu kayak naruh di serdadu yang mana gitu ya. Ada potensi sih sebenarnya. Oke, next Maya. Dan selamat kepada Amba Game dari Sekolah Tinggi Energi Terpadu Nurul Fikri yang berhasil ke top 20. Nah, selanjutnya kita ada tim Nani Moon dari Politeknik Negeri Media Kreatif dengan game Stellar Flip. Ingat nggak Mas? Ini pinball. Ya, kalau yang Stellar Flip ini sebenarnya idenya bagus ya. Artinya kan kayak agensinya kita tuh ada di si bola itu ya. Yang bolanya sekarang jadi karakter lah. Cuman karena karakternya itu bentuknya sekarang adalah humanoid, kita jadi bingung gitu loh. Collisionnya tuh di mana gitu loh. Jadi ketika dia mantul-mantul tuh kayak agak disconnect lah gitu. Udah gitu kita juga harus ngituin di flippernya kan gitu. Jadi kayak agensinya kita jadi bingung gitu loh. Apakah kita perlu lebih fokus di karakternya atau lebih fokus di flipper gitu. Mungkin sarannya saya ya diituin aja, gak usah pakai flipper, tapi ketika si karakternya itu udah di zona itu, karakternya tuh yang loncat gitu. Jadi supaya secara mental itu player itu kayak fokusnya tuh ya di karakter itu terus gitu. Jadi nggak kebagi-bagi gitu. Karena kan game ini kan juga dia fast pace ya. Kita perlu refleks yang fokus gitu. Oke. Dan Dev, apakah tim ini berhasil ke top 20? Mari kita lihat. Oke, ini pinball pakai orang dan kita lihat. Sayang sekali tim Mighty Moon belum berhasil untuk melaju ke top 20. Jangan kecewa ya guys. Semangat terus ya di perjalanan game dev-nya. Selanjutnya ada tim Ground Zero dari Universitas Cakrawala, Rich Rudy. Wah, ini gimana akan membuat Rich sih di build yang sekarang? Gimana Mas Yoga? Nah, kalau game ini nih sebenarnya kayak kita kan mesti ngambil pump gitu ya, baru dia loncat gitu ya. Untuk level yang kita mesti bereksplorasi gitu kurang cocok karena jadinya kayak kita tuh harus sabar nunggu loncat gitu. Dan di satu level ya saya inget ya, saya tuh ketiban batu gitu kan. Oke, saya restart. Udah gitu saya nggak ketiban batu itu lagi karena saya tahu batunya mau jatuh nih gitu. Batunya udah jatuh, sayanya nyentuh batu, tetep mati. Jadi kayaknya tuh collision kill-nya masih ada. Jadi kayak nyentuh aja mati gitu si kodoknya tuh. Itu kayak saya langsung mikir nih gimana sih nih. Berarti tujuan game-nya tercapai dong buat Mas Rich. Iya, range speed-nya dapet gitu. Oke, Mev, kita lihat Mev. Apakah Red Ribut berhasil maju ke babak selanjutnya? Dan sayang sekali untuk tim Ground Zero belum bisa lanjut ke babak berikutnya. Oke, jangan kita aku jadi baper. Semangat saya guys, jangan putusan saya. Lanjut terus perjalanan game dev ya. Gua anak-anak aku memang. Cuma aku nggak bantuin. Kalau aku bantuin ntar menang lagi kan. Oke, semangat ya guys. Next. Ini kalau masuk ke tim 20 ya, top 20. Tolong ganti namanya deh. Balik lagi, ini nama timnya menyusul saya. Ini udah mau top 20 nih. Ini kalau masuk top 20 tolong nama timnya diganti ya guys. Ini dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya lagi dengan game Hungry Cats. Oke. Jangan dulu nih developer nih, ganti nama ya. Ntar kalau menang nominasi apa, gue nama timnya menyusul. Aneh banget deh. Oke. Yang sampai sekarang ini loh. Saking fokusnya buat game ya Nov ya. Oke. Ya, aku bersedia kok bantu ngasih nama. Nama timnya Rasengan.
Oke, kita lihat Mas, apakah Hungry Cats bisa melaju ke babak berikutnya? Selamat kepada nama tim muncul dari Politeknik Elektronik Negeri Surabaya dengan Hungry Cats. Balik dulu, balik. Oke, gimana Mas Yoga Hungry Cats? Ya, ini juga salah satu favorit saya ya. Jadi kita itu platformer, tapi platformernya bisa di flip ya. Dan ternyata bukan cuma itu aja, tapi terus tiba-tiba ada 2 karakter yang harus dikontrol gitu. Dan juga flip-flipnya itu tuh jadi kayak puzzle sendiri gitu kan, karena sekarang ada 2 gitu. Dan yang saya suka juga, dia itu kayak memanfaatkan loop gitu. Jadi start dari sini, poin B-nya di sini, yang mana makanan kucing. Setelah itu kucingnya berubah gitu, berubah state gitu, entah jadi gede atau jadi kecil supaya dia bisa lewat yang lain gitu. Jadi kita kayak punya challenge baru gitu. Jadi ini salah satu favorit saya lah gitu. Oke. Aku juga sih suka, cuma kalau kata Mas Adam kalau kata Mas Adam itu airnya pas dibalik kok nggak jatuh. Ya itu kan game ya. Jatuhnya jadi leser katanya gitu. Jadi cuma malah ke situ ya. Oke, next map. Wah, ini kenapa nih? Oh, udah next. Oke, next itu ada RT/RW dari Institut Digital Ekonomi LPKIA dengan Echoes of Lost Dungeon. Nah, apakah Echoes of the Lost Dungeon berhasil ke babak berikutnya? Nev. Sayang sekali tim rukun tetangga, rukun warga, RT/RW belum berhasil ke babak berikutnya. Kira-kira kenapa ya Mas ya? Tim ini belum bisa ke top 20 ya? Ya, di sini mungkin kayak dari sisi mekanik quest-nya itu, yang side quest-nya itu yang kurang sih. Jadi kayak kita kan mesti nyalain lilin, itu oke untuk menerangin gitu kan. Tapi udah gitu kayak ada beberapa quest yang dia tuh relying on kayak kita tuh mesti ngeklik yang kuning-kuning itu loh. Jadi yang di situ tuh yang kayak agak nggak jelas gitu. Ini kita disuruh ngapain sih gitu. Jadi kita fokusnya itu lebih ke karakternya kah, atau kita mesti ngumpulin sesuatu untuk yang di klik-klik itu kah gitu. Kurang nyambung aja gitu. Mungkin kalau misalnya kayak dibikin lebih jelas, kayak dia tuh ngeklik itu tuh kayak mesti buka sesuatu atau apa yang lebih jelas, mungkin ada potensi. Oke. Masih juga. Next map. Oke. Tim Tech Code Team dari Politeknik Negeri Banjarmasin dengan Sunny Day Invasion. Apakah berhasil ke top 20? Nah. Dan sayang sekali untuk tim Tech Code Team yang belum berhasil masuk ke top 20. Ini yang Mas mentorin kalau nggak salah ya? Ya, ini under mentorship saya juga gitu, dan saya juga sebenarnya yang menyarankan ke mereka ya untuk ngambilin apel, atau ngambilin apa sih, dia kan kayak ngambil bunga matahari. Cuman masalahnya adalah ketika dia implementasi itu kejauhan gitu loh, dan kita dikasih time limit gitu. Jadinya kayak kita harus cepet-cepetan, tapi kita juga kan nggak tahu ada di mana gitu. Jadi secara ide mereka coba eksekusi yang collection itu, tapi secara eksekusi itu kayak terlalu precise aja sih. Ya. Dan banyak kolode yang kita rasa itu bisa gitu ya, lewat situ, tapi ternyata gitu, itu yang annoying kan. Kita limit gitu ya. Semoga bisa lebih baik lagi ya. Dirapihin mungkin masih ada potensi sih. Iya. Oke, selanjutnya. Just Risu dari Universitas Tuan Miss Wantoro dengan game 41. Oke, game 41 gimana Mas, menurut Mas? Yang game 41 ini saya butuh penjelasan sampai yang edisi kedua. Itu saya baca bener-bener untuk saya tahu gitu. Jadi sekarang saya tahu bahwa
kita itu harus cari sub yang sama, habis itu baru dijumlahin. Kalau ada sub yang beda, yang bedanya itu dikurangin gitu kan. Cuman masalahnya terus dia kasih apa sih merging mekanik ya, apa namanya fusion mekanik gitu. Yang mana kalau misalnya ada yang berbeda digituin aja, kemungkinan jadi shoot yang baru. Cuman untuk jadi shoot yang barunya itu pun juga hasilnya menurut saya tuh masih random gitu, karena saya nggak kepikiran tuh gimana tiba-tiba kok hati tambah keriting sama dengan wajik misalnya gitu atau apa gitu. Terus saya coba lagi jadinya sekop gitu. Jadi kayaknya karena randomizer itu ya jadinya kayak saya tuh masih kurang gitu. Jadi kayak kurang bisa strategi gitu. Jadi kalau misalnya udah dapet yang beda, ya udahlah beda aja lah. Ini sih udah nggak bakal nih, udah nggak bakal jadi gitu. Jadi di mental saya tuh kayak gitu, nggak ada harapan gitu. Oh, tapi FTW-nya udah bagus loh Mas. Tahu gimana kan? Udah masuk ke dalam FTW game. udah bagus. Artinya akhirnya saya yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Itu udah bagus FTW gitu. Nah, gitu. Dan kita lihat apakah 41 masuk ke top 20. Dan selamat kepada tim Jas Risu dari Universitas Dian Nuswantara dengan game 41. Oke. Semoga ini ya bisa diperbaiki lagi ya. Input-input tadi Mas Yoga udah dikasih tahu juga. Oke. 4 lagi. Dan next kita ada Night Deer Studio dari Universitas Dian Nuswantara. Lagi nih ya. Oh, sebelahan. Saingan nih. Dengan Forward Soldier. Next map. Kita lihat. Apakah tim ini berhasil masuk ke top 20? Oke. Ini salah satu game tower defense yang menarik ya. Setidaknya aku nggak perlu ngetik. Oke, next. Kita lihat. Dan selamat sekali lagi kepada perwakilan Universitas Dian Nuswantara dan tim yang naik. Dan ini selamat ya untuk Mas siapa tuh, dia solo developer loh. Oh, solo dev. Oke. Ya, solo developer dari Semarang. Ya. Mungkin kalau masih ada di sini di shout Mas. Wow. Oke, keren banget. Gimana game Mas? Menurut Mas gimana gamenya? Menurut saya makanya ada potensi yang saya sarankan sama dia waktu itu dibikin kelasnya gitu. Jadi kelasnya dibagi kan ya. Nah, dibagi kayak apa? Rock paper scissors dibagi gitu. Yang mana dia udah kasih gitu. Dia udah kasih, makanya ada tutorialnya itu dia udah kasih gitu. Jadi saya tinggal ngikutin aja tuh. Yang ini spawn apa, saya spawn ini spawn apa, saya spawn ini gitu. Gitu ya. Ya tentunya itu bisa dikembangin ya. Jadi kayak sekarang tuh masih forgiving gitu. Saya masih bisa brute force ya. Kasih yang serdadu aja terus gitu ya. Lama-lama juga saya menang juga gitu. Cuman menangnya lebih lama aja. Jadi sementara. Oke, baik. Selanjutnya, Mas. Oke, next. Ada Micrometer Tando dari Universitas Lampung Mangkura dengan game Bird. Oke, Leonard, apakah berhasil melaju ke dalam berikutnya? Dan sayang sekali tim Micrometer Tando dari Universitas Lampung Mangkura belum bisa ke Jakarta. Mas, apa sih kayak sebelum Mas Yoga deh? Jujur ya guys, ini aku agak bingung nih kenapa jadi return jadi aku jadi kurang enjoy. Tadi sebelumnya aku enjoy banget sih main gamenya. Kalau Mas Yogi gimana Mas? Iya, ini yang ritmenya itu malah menjadi apa ya? Menjadi sebuah frustrasi gitu. Karena frustrasi saya pertama adalah directional. WASD itu kan atas bawah kiri kanan, tiba-tiba mapnya itu tuh diagonal gitu loh. Jadi saya mesti ngafalin gitu loh. Ketika saya udah bisa ngafalin itu di versi pertama, di versi keduanya dikasih rhythm gitu. Jadi kayak wah kenapa jadi rhythm gitu. Dan rhythmnya tuh kayak window precision-nya tuh kayak tepat banget gitu. Jadi kayak saya tuh kayak klak mati, tetek mati gitu. Udahlah. Diperbaiki di situnya aja siapa Mas developernya, apa namanya, mungkin kayak orientasinya ya, kalau pakai WASD ya orientasinya jangan dimiringin tapi dilurusin. Udah gitu kalau mau pakai rhythm ya, rhythmnya juga maksudnya window-nya dinyalain apa, dan juga mungkin itunya tuh di karakternya aja, karena matanya kita tuh ke karakter gitu, bukan ke bawah gitu kan. Jadi tuh kayak saya tuh kayak mesti gitu. Oke. Masalahnya sama kayak ada potensi tuh sebenarnya tuh Mas, dirapi-rapihin aja. Oke, selanjutnya Mas ya.
Selanjutnya ada, tapi setelah itu gini datang gitu biar gimana, dari Universitas Indonesia dengan game Melbourne. Gimana Mas? Melbourne Mas? Iya, Mas yang yang stuck. Melbourne ini juga. Kalau itu Iya, skill itu issue Mas. Iya, saya tuh kayaknya skill issue gitu. Karena ketika saya tuh udah berapa kali saya ngedash si musuh pertama itu dash udah nggak mati-mati gimana. Terus saya baca lagi gitu, oh ternyata mesti ada dipencet F kalau nggak salah ya. Jadi kayak ngedash F gitu kan. Nah itu kayak kenapa sih kok mesti diginiin gitu. Nah itu jadi kayak mungkin agak skill issue gitu. Karena jadinya itu kan kayak complex control for a simple solution gitu loh. Harusnya kan kita kontrolnya simple tapi dinamikanya ada banyak gitu, jangan dibalik gitu. Oke, top sharing dulu Mac. Kalau menurut aku sih si Melbourne ini Mas, kalau kita udah bisa tang ting tung itu satisfying banget sih. Gitu, dan dia ada sistem progression momennya gitu. Cuma memang setelah itu gitu, setelah kita udah jago tang ting tung gitu, feelingnya itu jadi ya udah gitu ya. Nggak kurang menikmati lagi tang ting tungnya gitu sih. Kali ini aku lumayan jago Mas, udah pelajarin tang ting tungnya. Sebelum kita ngomongin si Melbourne ini lolos apa enggak ya, kita ke yang game selanjutnya dulu Mas. Oke. Laptopnya Fani mati guys, bentar. Battery. Harus close lagi nggak? Enggak. Marah emang nih. Cas. Oke. Yaudah. Yuk di-share screen lagi. Udah dicas Mac. Oke. Oke. Dan next Mac. Selamat ya buat tim Jarvis yang sudah berhasil masuk ke top 20. Oke, selamat buat tim yang beruntung ya. Sekarang kita next ke leaderboard ya guys, sebagai penutup ya. Udah bisa ke leaderboard. Hah? Gimana? Leaderboardnya udah selesai belum? Oh belum. Ya udah, kita menyusul aja leaderboardnya guys ya. Nanti kita ngomongin leaderboardnya dan kita akan post di Instagram. Masih on progress guys ya, leaderboardnya. Dan sekali lagi teman-teman yang masuk ke top 20 semangat ya. Dan tim-tim yang masuk top 20 itu universitasnya mendapatkan poin 20 per tim yang masuk gitu. Nah, buat tim-tim yang beruntung masuk ke top 20, kita akan melakukan technical meeting ya untuk showcasing. Kemungkinan besar bakal di hari Sabtu ya, nanti kita akan umumkan lagi. Dan sekali lagi selamat buat tim-tim yang berhasil masuk ke top 20 dan jangan patah semangat buat tim-tim yang belum masuk ke top 20. Dan aku ada titipan dari tim steering committee ya, khususnya untuk bottomless pit. Kalian mendapatkan honorable mention ya. Jadi karena di top 20 ini masing-masing universitas maksimum itu ada 2 perwakilan aja gitu, karena di antara rekan-rekan kalian yang lain itu skor kalian lebih rendah gitu, jadi mau nggak mau dieliminasi gitu. Nah tapi kalian tetap dapat honorable mention dari Gamersia Inspire. Oke, sekali lagi jangan patah semangat ya tim bottomless pit ya. Oke. Gitu aja dari aku. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf ya kalau ada technical difficulties, dan semoga yang masuk ke top 20 kita bisa ketemu nanti di Jakarta. Kita ngasih pressure ke Mas Leo. Oke, aku kembalikan ke Lizzy sekali lagi, dan sebelum ke Lizzy aku makasih banyak ya ke Mas Yoga ya yang sudah mau bantu menjadi komentator dadakan, dan juga Mbak Fania. Ini beliau saya ajakin dadakan ya guys ya. Ya, makasih ya Mas Yoga, makasih. Buat konteks aja tuh, saya tadi tuh baru main slingshot gitu, baru teriak-teriak slingshot tuh langsung ke sini. Saya bilang, Mas, bentar Mas, saya napas dulu Mas.
Harusnya masih komentarnya sambil screenshot gitu. Sambil screenshot, ya, sambil screenshot. Kayak gitu mas, harusnya. Oke. Thank you Mas Yogi, thank you. Dan thank you buat kalian semua yang sudah setia nonton dan yang belum jangan patah semangat, dan yang sudah masuk top 20 diimprove lagi gamenya supaya bisa lebih layak gitu untuk showcasing. Dan aku kembalikan ke Lizzie. Oke, terima kasih Kak Calvin. Kelihatan. Aku mau mengucapkan terima kasih lagi sekali lagi pada Kak Calvin sebagai moderator pengumuman top 20 Gimersia Inspire malam ini. Gimana guys? Cukup mendebarkan gak nih pengumumannya? Aku juga mengucapkan terima kasih juga nih untuk Kak Yoga dan Kak Fania yang ikut memberikan beberapa komentar untuk game-game yang ditampilkan malam ini. Terima kasih juga untuk seluruh peserta Gimersia Inspire 2025 yang sudah mengikuti sesi ini sampai akhir dengan antusias. Sekali lagi, selamat untuk tim-tim yang berhasil masuk ke top 20 Game Jam Gimersia Indonesia 2025. Ya selamat, aku dubbing ya, kayak biasa ya. Ya selamat. Aku Lizzie mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Terus, oke, kalau gitu terima kasih banyak ya teman-teman. Aku mewakili Lizzie tadi ingin menutup kegiatan ini. Terima kasih, dan nanti kita lanjut lagi di technical meeting top 20 akan diumumkan waktu dan tempatnya. Terima kasih ya semua. Bye bye. Selamat buat yang masuk ke top 20. Bye bye. Thank you. Kita mesti segera tutup lapak nih guys, sudah mau diusir. Lizzie, ngeleknya lucu nih. Ada yang screenshot gak sih? Liz. Oke guys, selamat istirahat, selamat. Ada yang cuma udah tua SD gitu ya. Ya. Ilham, nanti kita ketemu, misalkan rezeki ketemu di Jakarta. Ya. Oh ya, makan. Kita udah disuruh makan guys, dan mau ditutup juga tempatnya. Thank you semua, bye. Thank you. Aduh, gue mau, guys. Gue mau gemuk gerbang lo, masukin motor.